Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik sahabat Suara Sidoarjo, selamat datang kembali dalam program dialog khusus untuk pagi hari ini bersama dengan sahabat-sahabat dari Suara Hati yang menyempatkan langsung hadir ke studio Suara Sidoarjo. Pada kesempatan ini saya juga ditemani oleh dua narasumber. Sebenarnya ada 3 Pak ya. Untuk pagi hari ini sebenarnya ada 3, tapi masih 2 narasumber yang saat ini sudah hadir. Ada Bapak Ainun Arif selaku Ketua Panitia. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak. Selamat. Panggilannya Pak Ainun atau Pak Arif ini? Pak Ainun aja. Pak Ainun aja ya, baik. Ini Pak Ainun selaku Ketua Panitia dari kegiatan Kitan Masal Gratis Suara Hati, begitu. Ada juga Ibu Elona Wasti, tim medis dari Suara Hati, begitu Bu ya. Yang kebetulan juga menyempatkan diri hadir langsung ini ke studio sahabat. Ini sangat menarik karena setiap tahunnya selalu ada kegiatan serupa ya Pak ya. Iya, selalu. Dan pada kali ini mungkin sedikit berbeda dengan pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya. Pastinya. Tapi mungkin untuk sedikit refreshment Pak. Boleh. Boleh diceritakan sedikit tentang Yayasan Suara Hati ini Pak? Iya. Jadi kurang lebih 10 tahun yang lalu berawal dari keprihatinan teman-teman tentang kesehatan masyarakat di lingkup Sidoarjo terutama ya, karena berdirinya juga di Sidoarjo. Dulu juga di mana Mbak Elo? Di Jalan Pancasila, Gang Pancasila itu. Esparman ya. Jadi berawal dari situ mengadakan kegiatan berupa pengobatan gratis ya. Jadi teman-teman tergerak untuk mendirikan Yayasan Suara Hati yang dalam 3 kegiatan sosial kesehatan, sosial kesejahteraan, dan sosial pendidikan. Nah, jadi untuk kegiatan sosial sendiri di setiap tahunnya kegiatan Kitan Masal Gratis yang paling akhir di bulan Desember selalu di pekan anak-anak waktunya libur sekolah dilaksanakannya. Jadi tidak mengganggu waktu belajar mereka. Selalu dilaksanakannya memang pada akhir tahun Pak ya? Karena kan seperti ketahui kalau masa biasa kan ada libur tengah tahun biasanya ini Pak. Libur tengah tahun kan biasa berbarengan dengan lebaran. Oh betul ya. Jadi kebanyakan kan mudik. Betul. Jadi diambil yang tengah semester di akhir tahun itu. Tapi untuk kegiatan Kitan Masal sendiri juga berarti sudah ada sejak 10 tahun yang lalu Pak? Iya, alhamdulillah sampai tahun kemarin ada 706 anak yang sudah terkitan, insya Allah seperti itu datanya. Dari 10 tahun ini iya, sudah 706. Baik. Itu kalau saya boleh tahu juga, Kitan Masal ini sendiri setiap tahun ada berapa peserta Pak? Kalau target memang setiap tahun 100 anak ya, dari yatim maupun duafa. Baik. Apakah itu dari 100 anak ada persyaratan khusus Pak mungkin untuk yang akan dikitan, atau mungkin sudah ada kandidatnya dari tahun ke tahun tapi baru dilaksanakan pada tahun tertentu itu Pak? Kalau kandidat tidak ada ya Mas ya. Jadi tiap tahun kami selalu woro-woro istilahnya ya, mencari peserta. Terbuka berarti Pak ya? Terbuka untuk umum. Ini sangat menarik sekali ya, kegiatan seperti ini memang juga sangat dibutuhkan, apalagi untuk membantu yang kurang mampu gitu Pak ya. Itu berarti kalau saya boleh tanya juga, setiap tahunnya kuotanya tadi? 100, dibatasi 100. Dibatasi 100, meskipun tidak selalu 100 begitu Pak ya? Iya, meskipun tidak 100 setiap tahunnya. Itu biasanya dilaksanakan di akhir Desember. Pendaftarannya berarti juga dibukanya
Kalau pendaftaran biasanya sebulan sebelumnya malah. 1 bulan sebelumnya itu Iya, sudah dibuka? dibuka pendaftarannya 1 bulan sebelumnya. Berarti antusias masyarakat juga sangat tinggi Pak ya? Antusias masyarakat, ya kayak seperti 2 tahun yang lalu 100 lebih Pak ya, 100 lebih ya. yang daftar, Oh. tapi yang datang berapa kemarin 90, tapi yang terkitan 83. Oh baik. Iya, yang jadi- daftar itu banyak 100, kadang kurang dari 100, kadang lebih dari 100. Tapi kan di situ Ada seleksi lagi. ya terseleksi Ya. lagi. Oh baik. Nah, pada saat mau hitan juga diseleksi lagi. Oh jadi seleksinya juga bukan Ah, hanya pada saat pendaftaran ya, tapi saat sudah masuk di iya. namanya terdaftar tadi juga Itu sudah ada seleksi diseleksi dari lagi. medis itu nanti. Oh baik. Nah ini nanti perlu saya tanyakan juga nih seleksi dari medisnya itu Iya. gambarannya seperti apa itu ya. Ini pasti juga sangat dibutuhkan. Mungkin yang saat ini sedang mendengarkan juga saya undang barangkali yang punya kerabat atau Iya. yang mungkin Boleh, silakan. ada di lingkungan keluarganya atau lingkungan desa atau perumahannya ini ya mungkin kategorinya tadi berarti untuk anak yatim juga Pak ya. Iya. Itu mungkin yang sekiranya kurang mampu, kemudian juga butuh bantuan seperti kita, nanti juga mungkin sahabat bisa mendaftar atau berinteraksi dengan yang ada di studio langsung karena saat Boleh. ini Iya. ada ketua panitia dari tim medisnya juga dari humasnya nih Iya. yang nanti Moga, Mas. juga akan tentunya memberikan penjelasan untuk sahabat suara Sidoarjo juga. Nanti bisa bertanya di WhatsApp kami yang ada di 0821 Yes. 3264 109 atau nanti juga bisa langsung telepon di 031 896 1514 ya. Bisa juga meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar kami yang ada di channel YouTube Suara Sidoarjo Live. Untuk pagi hari ini saya undang Anda juga untuk mendaftar juga, sepertinya juga bisa ini. Karena saya lihat ini ternyata antusiasmenya juga banyak, ada 8 orang yang saat ini sudah mulai bergabung. Nanti bisa ditinggalkan pertanyaannya di kolom komentar kami. Untuk selanjutnya akan saya berikan beberapa kesempatan untuk pesan yang akan hadir terlebih dahulu ya. Sambil menunggu Anda mungkin nanti bisa bergabung melalui WhatsApp, telepon maupun di kolom komentar channel YouTube kami. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit. Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo merupakan kabupaten yang luasnya paling kecil di antara kabupaten
seluruh Jawa Timur. Sidoarjo jumlah penduduknya juga cukup padat. Sidoarjo memiliki banyak kawasan perumahan. Berikutnya bahwa Sidoarjo merupakan daerah delta di mana memiliki banyak saluran dan dengan elevasi yang relatif rendah sehingga rawan terjadinya banjir. Pada musim penghujan ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan saluran atau sungai atau afur, ikut menjaga kebersihan saluran yang ada. Dengan ikut menjaga berarti masyarakat ikut peduli terhadap pencegahan terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Masalah banjir tidak bisa hanya dibebankan pemerintah. Dukungan masyarakat sangat signifikan mencegah terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Semoga dengan kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat ini betul-betul Sidoarjo bebas dari banjir. Nang tambak sumur tuku anjir lewat pasar Gedangan. Dulur-dulur nek pengen Sidoarjo gak banjir, ayo ojo buang sampah sembarangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil, menengah dalam KAIT IKM. Syarat menerima fasilitas dari KAIT IKM adalah memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha, dan pengajuan perizinan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Fasilitas dari KAIT IKM adalah pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN, dan tidak dipungut PPNBM. Manfaat yang didapatkan dari KAIT IKM adalah prosedur ekspor impor jadi lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kas menjadi lancar, serta peningkatan di daya saing. Info lengkap bisa hubungi 15000225. Sekali lagi 15000225. Atau Facebook, Twitter, dan Instagram di Bea Cukai RI, dan bisa juga lewat website di www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat Suara Sidoarjo, masih bersama dengan narasumber kita dari Suara Hati. Tadi kalau ada dua, ini sudah datang satu lagi. Ini yang sudah hadir di studio, jadi lengkap, sudah ada 3 narasumber yang saat ini hadir. Kalau tadi ada Bapak Ainun, kemudian Ibu Elo, dan sekarang ada Bapak Rizky Akbar Nur Malianto. Ini panggilannya Bapak siapa ini? Bapak Rizky atau Bapak Rizky begitu ya. Nah, ini untuk saat ini kita bahasnya terkait dengan kitan masal begitu. Mungkin saya boleh melanjutkan yang tadi dengan Pak Ainun terlebih dahulu ya, terkait dengan kuota. Itu tadi kan maksimal 100 orang Pak ya. Iya. Kuotanya maksimal 100 orang, berarti nanti ada juga yang namanya seleksi begitu Pak? Ya, seleksi dari tim medis nanti saat di lokasi waktu kegiatan KMG-nya. Oh, berarti pada hari H begitu Pak ya untuk seleksi dilakukan? Ya, pada hari pelaksanaannya. Itu untuk pendaftaran berarti dibuka sampai dengan hari H begitu Pak? Insya Allah sampai tanggal 6 Desember besok. Oh, sampai 6 Desember berarti ini kurang lebih 3 hari. 3 hari ke depan ya. Dan untuk pendaftarannya sendiri mungkin seperti apa? Bisa disampaikan, ini mungkin Pak Ainun atau Pak Rizky yang sudah hadir ini? Pak Rizky dulu ya. Pendaftarannya kalau dulu kita biasa mengisi form gitu ya Mas. Jadi peserta datang mengisi form. Karena sekarang di masa yang seperti ini kita dimudahkan oleh teknologi, maka mendaftarkan by WA saja dengan format yang telah kita kirim. Nanti pihak administrasi pendaftaran kegiatan khitan masal ini akan mendata, kemudian dikonfirmasi kepada pesertanya atau wali orang tuanya. Lalu mereka akan mendapatkan nomor nanti gitu. Setelah itu akan dijadwalkan kapan mereka akan melaksanakan khitan masalnya. Baik, jadi ini memang karena pandemi dialihkan menjadi digital ini Pak ya, untuk pendaftaran dan lain sebagainya. Kemudian tadi sempat disinggung juga terkait dengan seleksi ini. Seleksinya dari tim medisnya begitu Pak ya. Berarti ini saya coba ke Bu Elo terlebih dahulu mungkin. Seperti apa mungkin seleksinya dan prosedurnya seperti apa ini? Kalau untuk peserta yang pendaftaran, yang daftar kan misalkan yang daftar 100 gitu Mas ya.
Terus yang datang itu berapa, masuk ke pendaftaran yang kedua dari yang datang pada saat hari H. Terus selanjutnya di bilik medis itu nanti ada pemeriksaan screening juga dari tim medis yaitu dokter kita. Dari situ nanti di screening apakah ini bisa dikerjakan di sini atau harus di yang lebih profesional, dalam artian di rumah sakit istilahnya. Jadi di situ di screening yang pertama itu apakah ada fimosis atau enggak, terus atau ada pembuluh darah yang besar atau tidak. Karena kalau di kegiatan massal kan tentu kita tidak ada alkes yang memadai. Jadi kan harus di rumah sakit. Ya, seperti itu. Berarti untuk saat ini bisa dilakukan di 2 tempat Bu ya untuk kegiatan massalnya sendiri, atau seperti itu mungkin? Maksudnya gimana Mas? Untuk tadi kan misalkan tidak mungkin kan dilakukan di lokasi, bisa di rumah sakit begitu Bu ya? Ya, bisa. Jadi kalau sudah dari screening dokter itu tidak bisa dilakukan di tempat ini, di kegiatan massal yang dilaksanakan ini. Jadi kita akan rujuk dan sudah kita siapkan surat rujukannya. Ya. Tapi insya Allah yang selama ini kita selama mengadakan kegiatan massal itu dari screening medis banyak yang istilahnya lulus jadi bisa dikerjakan di sini ya. Itu seperti itu Mas. Itu mungkin ada batasan usia Bu untuk kegiatan massalnya sendiri? Kalau batasan usia sih sesuai dengan ini ya. Selama ini kita yang kita kerjakan sampai usia anak sekolah SD ya Mas ya. Anak sekolah SD ya. SD. Ya kalau yang kemungkinan kalau yang dewasa, yang untuk dewasa kita belum pernah. Mungkin karena juga sempat beberapa kasus kan ada yang masih belum kegiatan saat sudah hampir mau masuk ke jenjang SMP begitu Bu ya. Ya, seperti berarti itu. Hanya sebatas untuk anak yang duduk di bangku sekolah dasar begitu Bu ya. Ya, di usia sebelum itu juga ada yang daftar TK, itu juga ada yang daftar. Oke, baik. Nah, ini mungkin terkait dengan pelaksanaan. Tadi kan sempat disampaikan untuk pendaftarannya saja via online begitu ya. Iya. Kalau pendaftaran via online untuk menghindari yang namanya kerumunan, mungkin saya ingin tanyakan terlebih dahulu ini untuk syarat yang mendaftar apa saja yang harus dicantumkan begitu untuk pendaftarannya sendiri. Seperti pendaftaran sebelum-sebelumnya, jadi ya tidak ada syarat apa-apa ya Mas. Jadi klasifikasi untuk kegiatan massal ini adalah kita berbagi dari donatur Yayasan Suara Hati dengan kita semua untuk memfasilitasi para anak yatim dan duafa ini yang ingin khitan. Jadi cuma mencantumkan nama, alamat, kemudian nomor telepon jadi nanti kalau ada yang perlu disampaikan nanti kita cepat untuk menerima informasinya. Itu aja Mas. Jadi tapi kalau misalkan saat ini dalam masa pandemi apakah dibutuhkan juga mungkin untuk hasil rapid atau lain-lain ini Pak? Karena saat ini kan biasanya banyak kegiatan yang harus mencantumkan hal seperti itu Pak ya. Iya, kalau untuk itu kita belum ada, belum jadi kita laksanakan ya, belum ada persyaratan itu. Biasa, Bu, seperti ya? biasa ya. Okay. Kalau dari pelaksanaan kegiatan sendiri ini seperti apa Pak? Mungkin ataukah dibatasi 50% terlebih dahulu saat hari H atau seperti apa? Mungkin saya ke Pak Ainun dulu ya. Khusus di tahun ini kami bagi selama kurang lebih 5 hari. Jadi karena itu tanggal 6 besok kami tutup, kemudian kami bagi. Insya Allah per hari kemarin sudah terdaftar 51 anak. Nah, jadi kalau sampai tanggal 6 51 ini tidak bertambah ya 50 ini kami bagi selama hari kerja itu tadi ya. Berarti satu harinya ada 10 anak begitu rata-ratanya Pak ya. Baik. Itu kalau dari pelaksanaan sebelumnya apakah hanya 1 hari saja Pak? Ya, dari tahun-tahun sebelumnya langsung dalam 1 hari kegiatannya dari pagi hingga selesai. Biasanya asar lah, insya Allah sudah selesai itu. Itu dari Setelah pagi hari? Ya, pelaksanaan biasanya dimulai jam 8. Oh, dari jam 8 ya? Iya. Tapi kalau sekarang? Sekarang insya Allah tetap jam kerja 8. Ya, cuma yang dikurangi adalah kuotanya mungkin ya? Kuotanya itu ya, biar nggak ada bergerumbul.
Oh baik. Iya. Tapi in case Pak, kalau misalkan berjaga-jaga saja, misalkan nanti kuotanya mungkin melebihi dari tadi 1 orang 10 hari, itu mungkin batasnya 1 harinya berapa Pak? Kalau nanti memang membludak hingga katakanlah 100 anak ya berarti Harinya ditambah. ditambah harinya. Oh baik. Agar protokol Iya. kesehatan tetap terjaga Pak ya. Iya, protokol kesehatan juga tenaga medisnya kalau langsung diforsir dalam mungkin lebih dari 10 anak atau 15 anak per hari mungkin yang kewalahan medisnya. Oh Mungkin betul. seperti itu ya Pak Baik. ya tenaganya. Iya. Baik, ini sangat menarik itu disampaikan juga ya. Jadi antusiasmenya juga kalau tinggi, Iya. ini berarti juga menjadi PR tersendiri nih. Nambah harinya Pak ya. Iya, insya Allah lah ditambah harinya kalau memang banyak yang daftar. Itu dilaksanakan di mana Pak? Kalau saya boleh Di tahu. kantor Yayasan Suwarhati. Kantor di Yayasan Suwarhati, Puri Marani, Blok A2 nomor 1. Baik. Jadi ini setiap tahunnya memang dilaksanakan di kantornya Pak ya. Iya. Meskipun saat ini masih pandemi, tadi saya sepakat sih untuk kuota dibatasi kalau misalkan di lapangan atau lain-lain mungkin bisa Pak ya, lebih dari 20 orang begitu. Tapi kalau mungkin di kantor ini juga untuk menjaga protokol kesehatan dikurangi terlebih Tetap dahulu. ya, protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Baik. Nah ini sangat menarik juga ini. Kalau di YouTube ternyata sudah ada yang bergabung menyapa. Ini saya sapa terlebih dahulu Bu. Ini Ibu atau Mbak ya? Rina Makis katanya. Assalamualaikum begitu. Ada juga dari Mat Fari yang siap. Ini siap maksudnya siap mendaftar atau bagaimana ini? Saya masih belum paham ya. Nanti mungkin yang ingin bertanya atau ingin mendaftar juga bisa dicantumkan pertanyaannya di kolom komentar ini. Mungkin saya coba dari redaksi, apakah sudah ada yang bergabung ini Ram untuk pagi hari ini? Saya coba berikan kesempatan ke redaksi ya Pak ya. Ya, ada satu yang bergabung ya dari Pak Samsul. Ini menanyakan apakah bisa mendaftar secara kolektif. Kalau bisa seperti apa caranya? Oh baik, pendaftaran secara kolektif ini jadi lebih dari 1 orang ini Pak. Iya. Pak Syamsul di mana tadi? Enggak disebutkan. Oh baik. Ini nanti bisa dijawab setelah ada beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu Pak ya. Jadi untuk sahabat yang lainnya juga masih saya undang, mungkin yang ingin bertanya seperti yang tadi disampaikan Pak Syamsul, nanti di 0821 3264 109 untuk WhatsApp. Sementara untuk telepon langsung nanti bisa menghubungi 031 896 1514. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, supaya listrik aman saat musim hujan, ada cara antisipasinya ya, apalagi bahaya listrik saat banjir ini. Matikan instalasi listrik di dalam rumah, cabut peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak. Naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik yang terkena banjir tidak padam,
hubungi kontak center PLN di 123. Sekali lagi, bila aliran listrik yang terkena banjir tidak padam, hubungi kontak center PLN di 123. Hubungi institusi terkait penanggulangan bahaya banjir juga ya. Yang dilakukan ketika banjir surut, pastikan semua peralatan elektronik atau instalasi di wilayah banjir dalam keadaan kering. Lakukan penormalan listrik setelah instalasi dipastikan kering. Dan penandatanganan berita acara oleh Ketua RT, RW, atau tokoh masyarakat setempat. Listrik akan dipadamkan oleh PLN apabila rumah pelanggan terendam banjir atau gardu distribusi terendam banjir. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Tim redaksi hadir setiap menit ke-30 mulai pukul 8 pagi sampai 6 petang. Info dunia terkini. Info dunia terkini jam 10:30 siang. Joseph Sazer, seorang anggota parlemen Eropa dari Hongaira, mengundurkan diri setelah mengakui jika dirinya hadir di pesta seks ketika diberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Sazer merupakan anggota parlemen dari Partai Fidesz ultrakonservatif yang berkuasa di Hongaira. Ia telah mengajukan pengunduran diri dari posisinya sebagai anggota parlemen pada Minggu 29 November. Inggris dan Rusia dilaporkan akan memulai vaksinasi virus corona mulai pekan depan. Hal itu menyusul kabar yang dikemukakan oleh masing-masing pemimpin negara pada pekan ini. Perdana Menteri Boris Johnson memuji Inggris sebagai negara pertama yang menyetujui vaksin virus corona pada Pfizer atau BioNTech pada Rabu 2 Desember. Dia menyebutnya sebagai berita fantastis yang akan membantu kehidupan kembali normal. Demikian info terkini, saya Nabila Isti. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, ini masih bersama dengan 3 narasumber kita dari Yayasan Suara Hati untuk berbincang-bincang ini terkait dengan program Kitan Masal dari Suara Hati yang rutin diadakan setiap tahun, tepatnya di akhir tahun begitu Pak ya. Dan tadi kebetulan ada juga Pak Syamsul ya Ram ya, yang tadi menanyakan ya. Itu menanyakan terkait dengan pendaftaran kolektif apakah bisa, dan saya juga ingin menanyakan apakah juga ada kuotanya nih untuk kolektif sendiri Pak. Mungkin dari Pak atau Ibu ini. Pak Inun. Saya ya. Iya, Pak Rizky. Pak Inun. Ya kalau untuk pendaftaran kolektif tetap sama, bisa langsung menghubungi nomor kantor 031 874 5499. Itu bisa di 7499. Bisa diulang Pak mungkin Pak? 031 854 7499. Oke baik. Itu tapi untuk pendaftarannya kuota ada berapa orang Pak? Mungkin untuk kolektifnya sendiri? Kalau sebelumnya nggak sampai 100 ya tetap kami terima, walaupun katakanlah mendaftarkan 3 atau 5 bahkan mungkin 10 langsung 10 anak ya tetap kami terima. Tentunya tadi juga harus mengisi form secara pribadi Pak ya? Masing-masing ada datanya nanti. Oke baik. Jadi sahabat tetap diterima. Ini meskipun tadi jumlahnya mungkin ada 10, 15 begitu. Iya. Asalkan kuotanya masih belum terpenuhi. Kuotanya masih ada 50. 40. Baik. Tinggal 49 ya pastinya ya. Karena baik, kemarin 51 anak. Jadi tetap diterima, berapapun jumlahnya, asalkan kuota masih tersedia begitu. Baik. Sementara itu tadi dari Pak Samsul ya. Ini banyak sekali yang menyapa ini. Pak Matfari atau Matfari ya. Ini tadi yang menyatakan siap. Ini saya masih belum tahu ini siapnya mungkin untuk mendaftar atau apa ya. Tadi juga menyapa assalamualaikum. Ada juga Pak Heru ini. Jos katanya. Bu Rina, assalamualaikum untuk para ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari simak live streaming dari Suara Sidoarjo dengan Suara Hati tentang Kitan Masal gratis 2020. Nah, ini saya juga ingin menanyakan terkait dengan tenaga medis. Per hari ada berapa orang ini, Bu? Mungkin karena tadi juga sempat disampaikan kalau misalkan lebih dari 20 orang per harinya
atau mungkin 100 orang ya, kuotanya ini akan diperpanjang begitu harinya. Iya. Tenaga medis untuk tenaga operatornya kita 10 orang dengan asisten masing-masing. Jadi asistennya dari kita sendiri, dari Suara Hati, kami ada tenaga kesehatan juga. Oke, baik. Iya. Untuk tenaga medis kami ada dari Puskesmas Sedati, Puskesmas Sukodono sendiri, terus Puskesmas Krian, terus dari Sutomo dokter penanggung jawab kami, terus dokter penasihat kami. Selanjutnya dokter penanggung jawab kami, dokter Hanan yang tinggal di Sidoarjo, juga ada klinik di Sidoarjo juga. Baik. Seperti itu ya. Jadi ini juga berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Bu, artinya Bu ya, dengan beberapa puskesmas yang tadi juga ikut membantu begitu ya. Ya, tenaga kesehatan kita dari beberapa puskesmas itu. Ya, dan dari Surabaya tenaga kita sendiri ada dari tenaga kesehatan ITS. Oh, baik. Ya, itu sudah ya memang tenaga medisnya suara Hati. Itu juga ada. Terus dari RSIA Kirana juga ada. RSI Jemur, RSI Ayani juga ada. Oh, baik. Itu ya. Jadi itu tenaga medis kita selama sebelum-sebelumnya juga itu dari situ. Oke, baik. Yeah. Itu berarti nanti bukan hanya dari Sidoarjo saja yang ikut membantu terlaksananya kegiatan, tapi juga dari kawasan lain begitu ya? Iya, Sidoarjo. Itu tapi untuk pesertanya ini apakah hanya khusus untuk warga Sidoarjo saja atau mungkin dari kawasan lain ini, Pak? Bisa dari kawasan Surabaya kalau memang berkenan, karena jaraknya juga kan jauh. Dekat ya, Sidoarjo. Tapi sejauh ini sudah pernah ada Pak mungkin dari daerah lain yang mungkin mengkitankan putra atau putrinya begitu? Pernah ya Pak Rizky? Pernah ada dari Pasuruan yang tahun lalu itu satu rombongan juga. Satu rombongan. Berangkat secara kolektif begitu ya. Iya. Baik. Jadi ini ternyata bukan hanya dari Sidoarjo saja ini. Tapi kalau warga Sidoarjo yang sekiranya membutuhkan tidak memanfaatkan juga akan sedikit rugi begitu ya. Baik. Ini terkait dengan pelaksanaannya pada tanggal 14 Desember. Ya. 14 Desember, kalau tidak lebih kuotanya atau cukup saja sampai 18, tapi kalau mungkin kuota lebih perlu ditambah, mungkin harinya akan ditambah lagi. Baik, sementara itu untuk pendaftarannya tadi ditutup tanggal 6 Desember. Tapi misalkan nanti masih belum memenuhi, apakah masih diperpanjang Pak untuk pendaftarannya? Ataukah cukup sampai di situ saja untuk tanggal penutupannya? Sepertinya untuk tahun ini kami tutup sampai tanggal 6. Tapi kalau tahun sebelum-sebelumnya ya kami sampai tetap menerima walaupun waktu hari-harinya. Oh, baik. Jadi faktor pandemi juga mempengaruhi begitu Pak. Faktor pandemi itu tadi. Baik. Ini mungkin dari redaksi juga saya barusan dapat sign. Ini saya coba untuk bergabung bersama dengan Rama. Ya, ada satu lagi yang bergabung ya, dari Ibu Yati di Tanggulangin. Anak saya ini kelas 6 SD tapi masih takut untuk kitan. Bagaimana cara membujuknya biar dia berani? Baik. Ini bisa dijawab langsung mungkin ya. Harus coba Pak Rizky aja ya. Ya, kembalikan lagi bahwa kalau emang kita muslim, lebih baik kita suci lebih awal ya. Jadi kalau anak kelas 6 itu sudah mendekati usia akil balik, atau mungkin anak ini sudah akil balik, ya, sudah balik, maka dia wajib untuk lebih mensucikan dirinya, karena khitan ini adalah selain melanjutkan syariah dari Nabi Ibrahim, lalu Nabi Muhammad melanjutkan, ini adalah untuk mensucikan diri kita dari hadas kecil yang setiap saat kita mengeluarkannya gitu. Baik, jadi ya dirayu aja anaknya Bu. Dengan pendekatan Ibu lebih tahu daripada kami. Jadi nanti disadarkan bahwa kita harus suci lebih awal sebelum nanti balik itu datang ke betul diri kita sekali. Gitu, okay. Jadi untuk Ibu siapa tadi Ram yang menanyakan? Bu Yuli. Ibu siapa tadi yang menanyakan? Bu Yuli. Baik. Ini tadi mungkin
sempat menelpon tapi masih belum di itu ya, masih belum tercatat namanya begitu Mungkin ya. saya bisa tambahkan Ya, untuk ini pendaftaran dari WA. Jadi kalau warga Sidoarjo, Surabaya dan sekitarnya kalau ingin mendaftar lewat WA, nanti ada handphone kantor Yayasan Suara Hati yang operasionalnya 24 jam di 0822 3354 1880. Baik, bisa diulang lagi tuh Pak mungkin Pak? Nggih. 0822 3354 1880. 1180 begitu Pak. 1880. 1880. Baik. Ini atas nama siapa Pak mungkin Pak? Handphone yang kantor. Oh, kantor gitu ya. Administrasinya kantor, nanti kalau semua berita bisa tanya di situ saja. Baik, ini justru kalau ada WhatsApp seperti ini juga bisa sangat memudahkan ya. Yang tadi menanyakan Pak siapa tadi? Pak Syamsul ya. Itu nanti kalau ingin kolektif langsung WA saja ke nomor kantornya yang ada di 0822 3354 1880 begitu Pak ya. Baik, itu sahabat yang masih belum nah ini ada pertanyaan lagi mau saya tutup untuk pesan ini. Pertanyaan juga sebenarnya ingin saya tanyakan nanti ya, tapi sepertinya bisa saya tanyakan sekarang saja. Jawabnya nanti tapi Pak. Fajar Bro namanya. Ini sunatnya pakai laser atau smart clamp begitu? Nanti bisa dijelaskan atau dijawab pertanyaan dari Mas Fajar ini setelah beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting, dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Direktorat Jenderal Pajak menghimbau masyarakat lapor SPT. Lagi ngapain sih? Serius amat. Ini loh, aku lagi baca himbauan soal pajak di koran. Ngomong-ngomong, kamu udah punya NPWP belum? Ya udah dong, aku kan wajib pajak patuh. Taat bayar pajak, lapor SPT tepat waktu. Tapi kamu udah lapor SPT tahunan belum? Nanti kena sanksi administrasi loh. Waduh, benar sekali. Sekarang lapor SPT tahunan lebih gampang loh. Apalagi ada fasilitas e-filing. Gak perlu repot datang ke kantor pajak. Buka aja djponline.pajak.go.id. Hei, kamu mau kemana? Lapor SPT tahunan dong. Pakai e-filing aja, kan bisa sambil santai di rumah. E-filing. 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 Untuk menggunakan e-filing pada situs djponline.pajak.go.id, syarat dan ketentuan berlaku. Info ini disampaikan oleh kantor wilayah DJP Jatim 2. Gunakan e-filing, lapor lebih awal demi kenyamanan bersama. Dokter, bagaimana kakak saya dokter? Bagaimana keadaannya dokter? Kakakmu overdosis. Dari tubuhnya kami temukan berbagai zat adiktif seperti sabu-sabu, metadon, alkohol, dan tramadol yang membuatnya koma. Tidak mungkin dokter. Kakak sudah berjanji tidak akan pakai narkoba lagi. Maaf dek, kami sudah berusaha maksimal. Tapi Tuhan yang berkata lain. Kakakmu tidak tertolong. Dokter, ini tidak mungkin terjadi. Kakak. Bersama Suara Sidoarjo, Wani lawan narkoba. Dimulai dari keluarga. Saya AKP Saida SHMSI, Kasih P2M, BNN Kabupaten Sidoarjo.
Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, masih bersama dengan 3 narasumber kita yang hadir di studio pada siang hari ini. Ini sudah siang ya, karena di jam 10:46. Untuk yang hadir pada kesempatan hari ini, saya ulang ya, ada Bapak Ainul Arif selaku Ketua Panitia dari Kitan Masal, begitu Pak ya. Ada Bapak Rizky Akbar Nurmalianto, Humas Program Kitan Masal Gratis, dan juga Ibu Elona Nawasti, tim medis dari Suara Hati sendiri. Ini tadi sempat ada pertanyaan dari Fajar Bro begitu ya. Ini Mas Fajar saja manggilnya. Juga ada Pak Matfari yang juga menyampaikan ini mantap, nggak jadi ketinggalan informasi nih. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Semoga Yayasan Suara Hati dan Radio Suara Sidoarjo usahanya lancar selalu dan rezekinya lancar. Amin. Amin. Baik, kita sekarang ke pertanyaan dari Pak Fajar tadi atau Mas Fajar ya. Sunatnya pakai laser atau mungkin smart clamp begitu? Mungkin bisa dijawab oleh Bu Elo ya. Iya. Untuk teknisnya kita memakai dua-duanya. Jadi tiga. Nanti kita siapkan 3 teknis dengan manual, dengan laser dan smart clamp. Dan smart clamp itu kita batasi. Terus sudah itu kan pertanyaannya. Sudah dijawab. Mungkin untuk smart clamp itu metode seperti apa Bu? Mungkin banyak yang masih belum tahu atau asing dengan istilahnya begitu ya. Sebenarnya sama ini teknisnya. Cuma kalau dengan smart clamp itu kan pakai clamp, nantinya clamp yang di clamp itunya. Kalau yang laser kan dipotong dengan laser. Jadi nanti kalau dengan clamp itu, smart clamp itu nanti akan lepas sendiri klaimnya, tapi ya tetap dengan perawatan kontrol dengan kita. Untuk kontrolnya ini berarti masih dengan Suara Hati untuk berapa kali? Masih, ya, kontrolnya masih dengan Suara Hati. Nanti kita di surat kontrolnya itu ada, jadi nanti setiap anak yang sudah dihitan kita berikan surat kontrol kembali ke Suara Hati, tetap kita yang merawat itu. Oh, bukan dari puskesmas yang tadi terdekat begitu ya Bu ya? Boten. Oh baik, jadi langsung ke Yayasan Suara Hati begitu ya? Suara Hati. Atau misalkan kalau ibunya, maksudnya dari orang tua pengen ke yang terdekat, nggak apa-apa. Iya silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau dari metode Bu, ini metodenya tadi kan ada 2, laser dan juga smart clamp begitu ya? 2 saja metodenya Bu ya? Iya. Itu untuk yang akan menggunakan metode, misalkan si A menggunakan metode laser atau B menggunakan metode smart clamp, itu apakah ditentukan dari yayasan atau memilih sendiri itu? Iya, kalau untuk ditentukan dari yayasan, karena memang kuotanya nggak semua. Iya. Karena kalau di luar sana smart clamp itu kan mahal Mas ya. Jadi kita tetap laksanakan kalau memang ada yang diperlukan untuk smart clamp dari yayasan, ditentukan kuota berapa, yaitu yang kita berikan. Oke, baik. Jadi mungkin untuk 10 orang pertama atau seperti itu ya? Bisa, ya. Seperti itu. Ya. Berarti yang mau daftar ini pakai laser. Baik. Ya. Ini kemudian juga mungkin bisa disampaikan ini terkait dengan yang belum daftar ini seperti apa ini, agar nanti saat mendaftar juga tidak bingung-bingung begitu ya. Untuk warga Sidoarjo mungkin yang ingin mendaftarkan putranya, kalau putri tidak mungkin lah. Putranya ini kemudian masih belum tahu ini untuk cara mendaftarnya seperti apa selain tadi WhatsApp ini Bu. Ya, yang untuk mempermudah warga Sidoarjo, kami menyediakan sarana WhatsApp itu untuk komunikasi 2 arah nih. Jadi mau daftar, kita akan kirimkan formatnya. Lalu warga Sidoarjo atau Surabaya ini mengisi form itu, kemudian kita catatkan di administrasi, lalu kita sampaikan nanti akan diadakan kegiatannya si anak ini tanggal sekian, karena kan dibagi waktunya gitu Mas. Oke. Jadi lihat lewat WA itu aja, monggo sebelum kuota habis masyarakat Sidoarjo segera mendaftar. Eman, Mas. Betul, kalau emang sudah niat tahun ini
ya ndak usah ditunda lagi. Takutnya anaknya tahun depan takut lagi gitu. Sekarang sudah niat berbalik gitu ya. Ya, segera gitu. Kalau dari kriteria mungkin yang berhak untuk mendaftarkan diri dari siapa saja ini, Pak? Para yatim-yatim piatu. Memang diutamakan untuk anak-anak yatim dan duafa yang memang membutuhkan sarana khitan masal gratis ini. Tapi kalau memang dari masyarakat umum juga ingin ikut, ya kita tidak menolaknya. Tapi diutamakan untuk yang yatim piatu atau duafa begitu ya? Iya, itu diutamakan itu, Mas. Baik. Ini mungkin dari redaksi ada lagi Ram yang bergabung ya? Baik, saya coba ke Rama ini. Ada satu lagi yang gabung ya dari Ibu Siti di Tulangan. Kalau anak saya ikut daftar dapat bingkisan nggak ya nanti? Aduh, gak apa-apa, dijawab saja Bu. Ya. Bingkisan tetap diberikan setelah dikhitan. Kalau cuma daftar saja dapat bingkisan, nah ini nanti banyak yang daftar, pulang dapat bingkisan ya Mas ya. Betul sekali. Sekalian uang sakunya dibawa pulang juga. Jadi nanti uang saku dan bingkisan itu sebagai hadiah bagi anak-anak yang berani berkhitan gitu. Jadi biar menyemangati gitu Mas. Juga ada door prize sepeda nanti. Insya Allah. Ada door prize-nya juga. Ada door prize sepeda. Door prize sepeda. Jadi untuk diundi ada 2. Insya Allah ada 2 ya. Ada 2 insya Allah. Tapi ini kalau sudah dapat door prize jangan langsung dipakai ya, tunggu sembuh dulu ini. Kalau berani monggo bisa langsung dipakai. Sekarang kan masanya goes ya. Iya betul, ini banyak sekali kalau pagi hari ya. Ini mungkin bisa jadi penyemangat juga ini. Mungkin yang tadi sempat menanyakan anaknya takut. Yang jadi takut jadi berani. Jadi berani akhirnya ya. Ini yang pertamanya ingin punya sepeda tapi takut untuk khitan, akhirnya jadi berani nih. Ini kemudian kalau dari kecamatan ini Pak, 18 kecamatan berarti semuanya sudah ikut berpartisipasi Pak ya? Sejauh ini mungkin. Untuk medisnya? Bukan. Bukan untuk pesertanya. Peserta. Sudah menyeluruh atau selama ini masih beberapa titik saja yang mungkin hanya masih beberapa titik ya. Karena yang terlalu jauh seperti Tulangan itu kan Porong juga kan terlalu jauh. Pernah ada pasien. Cuma memang pernah ada. Iya. Bahkan Surabaya juga pernah ada. Karena mungkin 18 kecamatan ini juga diutamakan terlebih dahulu Pak kalau menurut saya ya. Iya. Agar nanti Sidoarjo dulu ini diprioritaskan. Tapi tahun depan ada kemungkinan Pak untuk mengexpand mungkin kalau pandemi sudah berakhir begitu. Insya Allah kalau semakin banyak dukungan kita tidak sungkan-sungkan untuk ekspansi kemana-mana. Betul ini. Jadi ini semua kan titipan dari donatur Jadi insya Allah kalau kami dipercaya oleh donatur untuk mengadakan kegiatan ini di kecamatan mana saja, kabupaten mana saja, insya Allah kami siap karena ini amanah. Nah, betul. Gitu Mas. Jadi jangan ragu-ragu sekali lagi ya kalau ingin mendaftarkan diri. Ini tadi juga sempat ada dari Pak Sujali di channel YouTube ini. Sukses, alhamdulillah katanya. Ini kalau saya berpikir-pikir juga perlu kita doakan juga ini untuk para donaturnya ya. Karena berkat para donatur juga ini untuk Yayasan Suara Hati bisa melaksanakan kegiatan kemanusiaan ini. Karena saya menyebutnya kegiatan kemanusiaan ini sebenarnya. Tapi untuk sahabat juga yang sudah mendengar, kalau Anda ingin berkonsultasi langsung, nanti bisa melalui WhatsApp-nya. Nanti juga bisa bertanya-tanya terkait dengan sistematis pendaftaran, pelaksanaan, dan lain sebagainya ya. Ini mungkin juga sekaligus untuk menutup perbincangan. Ini saya minta closing statement dari satu persatu mungkin ya. Dari Pak Ain yang terlebih dahulu. Iya. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang setiap tahun selalu mendukung seluruh kegiatan sosial Yayasan Suara Hati. Jadi juga para peserta khitan masal yang sudah mendaftar di tahun ini, mereka menunjukkan antusias yang sangat baik walaupun di masa pandemi. Mungkin itu. Jadi masa pandemi ini tidak mengurangi niat untuk mengkhitankan begitu ya Pak ya. Iya. Mungkin khawatir tentang yaitu tadi tentang takutan. Berkumpul-kumpul itu tadi loh Mas. Tapi untuk protokol kesehatan memang sudah tetap melaksanakan protokol kesehatan.
Tapi memang sudah terjadwal dan terprogram Pak ya untuk protokol kesehatan tadi, salah satunya dengan mengurangi jumlah perharinya begitu. Itu dari Pak Ainun, mungkin ke Pak Rizky untuk saat ini. Ya, terima kasih kepada Suara Sidoarjo yang ikut menggaungkan acara Khitan Masal ini ke seluruh kecamatan yang ada di Sidoarjo khususnya, sehingga andilnya suara hati untuk kegiatan kemanusiaan berupa Khitan Masal ini lebih bisa dirasakan oleh masyarakat Sidoarjo, dan kita tidak akan mengurangi semangat untuk tetap berbagi, tetap melaksanakan kegiatan sosial walaupun di masa pandemi. Kita tetap melaksanakan kegiatan tersebut dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh dinas terkait. Semoga peserta di tahun ini terpenuhi kuotanya. Amin. Dan semakin banyak donatur yang andil dalam kegiatan-kegiatan sosial di Yayasan Suara Hati. Baik. Terima kasih. Baik, kalau begitu untuk yang terakhir dari Bu Elo sendiri, mungkin bisa ditambahkan terkait dengan jangan khawatir terkait untuk pelaksanaan dari sisi medisnya ini, Bu. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh para donatur yang sudah membantu dalam kegiatan Khitan Masal ini yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai selesai di bulan Desember. Dan untuk adik-adik yang mau mendaftarkan ada rasa ketakutan, jangan takut. Nanti ada Pak Rizky yang akan membantu membahagiakan adik-adik supaya tidak takut ya. Jadi sekali lagi terima kasih kami sampaikan, dan kepada Suara Sidoarjo juga kami ucapkan terima kasih. Baik. Hadiah sepedanya menanti, Mbak. Iya betul, adik-adik ya. Ini tadi saya tertarik Pak Rizky, maksudnya mungkin membantu dari segi apanya tadi Pak? Mungkin menghibur begitu ya. Juga menghibur anak-anak ini. Karena biasanya kalau saya lihat di kegiatan Khitan Masal gratis itu biasanya sedikit tegang gitu adik-adik ya. Tegang itu karena melihat temannya di kita dan mendengar suara. Tapi bisa Pak ya untuk tempat duduknya Pak ya. Ada bilik-biliknya nanti. Baik. Itu yang nanti bisa jadi sedikit penenangan begitu ya. Iya. Baik, kalau begitu terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Pak Ainun, ada juga Pak Rizky dan Bu Elo yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di studio. Semoga kegiatan bisa berjalan dengan lancar pada tahun ini dan tahun depan semoga bisa tetap berlanjut agar bisa membantu yang membutuhkan. Assalamualaikum dan selamat siang, selamat beraktivitas kembali Pak. Waalaikumsalam. Baik sahabat, demikian untuk perbincangan kita bersama dengan sahabat-sahabat dari Yayasan Suara Hati ya, untuk Khitan Masal gratis yang dilaksanakan pada bulan Desember ini, untuk penutupannya pada tanggal 6 Desember. Jadi untuk Anda yang masih belum sempat untuk mendaftar, nanti bisa disampaikan atau kontak langsung dengan WA kantornya Suara Hati di 0822 3354 1880.